Sudah berapa lama trading, Bu? Apa ya Pak? 2 bulan mungkin aja. Oh, baru 2 bulan. Iya. Cuma suami sudah mungkin 5 tahun ada. Cuma saya memang belum kemarin belum tertarik. Terus saya pikir ya udahlah, Pak. Mungkin suami kerja saya yang bantuin gitu loh. Soalnya dia kalau trading sama kerja nggak bisa fokus. Gitu ya, Bu. Iya. Jadi saya tuh akhirnya mau ikut belajar Mm-mm. gitu. Siap. Berarti suami trading sudah 5 tahun ya, Bu? Ya sekitar 5 tahun dari ya 5 tahunan ada. Dari 2020. COVID ya, Bu ya? Ya pas COVID itu. Oke. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Dari problem yang Ibu hadapin? Ya, saya itu sering ngelok sih Pak. Jadi eh, ini yang berjalan ya, itu Mm-mm. lok-loknya tuh banyak. Ya mungkin eh eh, floating minusnya banyak gitu loh intinya. Oke. Terus saya coba itu kapan hari memang saya kan cobanya di demo. Mm-mm. Terus saya pikir oh suami bilang udah nggak sudah rasanya mungkin nggak apa-apa coba aja di real account gitu Mm-mm. loh. Terus saya tuh sampai sekarang tuh intinya kalau uang habis enggak, tapi nggak bisa profit. Jadi profit turun lagi gitu loh. Jadi balik modal lagi. Oke. Floating minus banyak, profit. Kalau kata suami sih sebenarnya kamu kebanyakan OP mungkin. Saya di rumah ya setengah nganggur sih memang. Setengah nganggur ya, Bu. Ya ada ya ngurus anak. Cuman kalau pas anak sekolah kan saya pikir bisa megang ini gitu lah. Mm-mm. Setuju. Cuman kalau memang sudah sore, anak-anak sudah pulang itu lebih agak repot. Oke. Nah, ini sebenarnya kembali lagi sih, Bu, ke pola trading yang dilakukan sih, Bu. Hmm. Pola trading yang dilakukan itu seperti apa? Saya tuh lebih ke tahun. Saya sih sebenarnya kalau belajar itu memang belum belajar sama siapa-siapa ya Pak ya. Mm-mm. Saya sih pengen ikut yang kelasnya Bapak yang 2,5 ini yang lagi mau jalan tuh loh Pak. J. Cuman ya ini masih bingung juga sih sama dananya. Jadi antara saya ini bingung belajar atau saya tuh nyoba tapi mungkin OP-nya nggak banyak-banyak. Soalnya di demo, jadi saya itu kan demo, terus pakai real, terus saya coba demo lagi. Yang demonya tuh malah profit, tapi profit ya ada minusnya, tapi minusnya tuh nggak banyak. Oke. Jadi kalau di demo lebih cenderung profit ya, Bu ya. Saya nggak terlalu yakin mungkin. Apa, Bu? Biasanya saya nggak terlalu ngeliati. Jadi saya OP tak tinggal yang demo itu. Soalnya jadi cuma di komputer kalau yang demo. Kalau yang di real account-nya tuh di handphone saya. Jadi kayak saya tuh lihat terus saya kayak takut-takut gitu loh. Itu mungkin nggak tahu. Saya bingung. Oke. Nah, gini, Bu. Sedikit banyak saya sudah ada gambaran apa yang terjadi. Ini kita ngelurusin dulu ya, Bu ya, problem yang terjadi ya. Oke. Ini problem pemula. Tulisan kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan-kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Nah, problem pemula itu memang biasanya mindset yang belum terbangun, Bu, dengan baik. Mindset yang belum terbangun dengan baik itu gimana dalam arti gini. eh Tujuannya Ibu trading ini masih belum clear arahnya mau kemana. Biasanya begitu. Jadi mungkin yang ada di pikiran hanya udahlah yang penting profit buang. Ya, ya. Yang terjadi seperti itu betul Bu? Iya, kalau misalnya pas sudah TP gitu ya,
Mm-mm. kok ada kesempatan tuh kayak saya mau ambil lagi gitu loh lah, tapi itu tuh mesti nggak saya los. Dan setelah itu baru takut-takut, padahal kan sudah TP itu harusnya kok suami saya begitu tuh sama kok gitu loh. Jadi Oke. gitu sih. Nah, Kalau saya ambil sih sebenarnya enggak juga sih Pak. Kalau pas saya mikir ke TP gitu, tapi setelah takut-takut jadi kayak saya pengen ambil yang ya segitu aja ambil gitu loh. mm-mm. Hmm. Jadi secara perencanaan belum belum clear ya Bu ya. Ya, 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 ya. Oke. Nah, jadi memang dari Ibu sendiri, apakah sudah punya metode yang baku yang digunakan untuk trading? Alasan buy sell gitu ada Bu? Saya ini kan diajari sama suami sendiri ya Mas Ian. Mm-mm. Tapi basicnya dari dia nempatin SND-nya sama biasanya dia ngomong kamu coba cari yang area-area yang sering dilewatin. Kan disuruh cari garis itu loh Pak. Di garis ya sering Oh, dilewatin yang mana. resistance support maksudnya mungkin. Ya, ya mungkin iya ya, iya Pak. Saya nggak tahu ngomongnya apa. Iya Oke. itu sama dia ya pernah sempat bilang kadang itu ada candle-candle yang misalnya kayak gapnya besar itu biasanya nanti ditutup lagi. Biasanya gitu bilangnya simpelnya gitu mungkin ya Pak. Hmm, Iya, oke. saya pedomannya kebanyakan cuma itu aja sih Pak. Kalau yang Hmm, kayak apa namanya indikator-indikator nggak ngerti masih ada. oke siap Bu. Nah ini kita sambil brainstorming saya coba kasih masukan ke Ibu ya Bu, apa yang harus dilakukan ya. Nah, kalau Ibu melihat market, nah seperti ini deh, saya coba pakai server yang lebih panjang historinya. Kelihatan Bu marketnya ya Bu. Ya, iya kan Pak. Nah, market bergerak itu sebenarnya seperti apa sih Bu? Dari sekilas saja apa yang Ibu lihat, apa yang Ibu tahu, market itu bergerak seperti apa Bu? Naik turun gitu. Enggak. Setuju? Naik turun, tapi ada polanya nggak Bu? Hmm, Ada polanya ya? Atur Terlihat? tempat yang sama gitu ya Pak. Ya, Maksudnya ya, bentuk yang sama. Kelihatan ya Bu? ya, Nah, kalau kita lihat sementara ini, ada pola yang seperti ini Bu. Ini saya kasih warna hitam. Betul ya Bu? ya, Ada pola yang seperti ini. Oke. Lalu pola ini terulang lagi Bu. Terulang lagi. Betul ya Bu, pola yang bersama ya. ya, Naik, ini juga naik, polanya sempat naik. Oke, ini polanya dia naik. Oke, lalu ini turun. Ini dia bikin pola turun juga. Ini dia bikin pola yang naik. Nah, kelihatan ya Ibu. ya. Nah, sebenarnya market itu sebelum kita bicara tentang gap, apa tadi Bu bahasa Ibu, Ibu yang diajarin Ya suami itu sih. Gap itu mesti ya kayak gap. jadi misalnya kayak candle itu kan Pak yang panjang ya misalnya Pak. Ya, Ada shadow-nya itu katanya suami ya, dia tuh akan kembali kayak ngambil shadow-nya tuh akan ngambil separuhnya gitu paling enggak ya katanya. hmm, oke. Jadi
boleh saya bilang berarti itu konsep konsep yang ada di pikirannya masih belum mateng ya Bu ya. Ya, ya. Memang saya belum belajar apa-apa sih Eh, soal. eh. Nah, yang Ibu harus mengerti dulu di awal adalah yang disebut dengan market trend Bu. Market trend yang harus kita pahami di awal. Ibu pernah tahu market trend itu ada berapa? Enggak. Belum tahu ya. Ada tren naik Bu. Tulis baru. Ya, bullish. Lalu tren turun, bearish. Dan ada yang sideways. Nah, tren naik itu seperti apa? Tren naik itu ini Bu. Tren turun ini. Contohnya. Nah, jadi saat kita bisa mengidentifikasi tren, ya contohnya seperti ini turun, itu adalah hal yang utama, Bu. Sebelum kita bicara entry di mana, stop loss di mana, lalu antisipasinya seperti apa, yang paling penting tren dulu. Tren naik, tren turun, tren sideways. Karena apa? Dari sini kita jadi tahu jika trennya naik, Bu. Fokus trader harusnya apa, Dok? Posisinya beli atau jual, Bu? Tulis. Beli ya, Bu. Jika tren naik fokusnya beli, Bu. Jika tren turun fokusnya apa? Jual. Jika sideways, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau saya lebih ke menunggu, Bu. Menunggu. Menunggu kondisinya eh, terlihat dulu secara tren. Oke. Nah, lalu dari sini kita coba bongkar tren naik itu bentuknya seperti apa. Tren naik itu bentuknya dia bikin high, bikin low, lalu bikin higher high yang lebih tinggi ya Bu. Turun lagi, bikin high lagi, lebih tinggi, turun lagi, lalu naik, lebih tinggi lagi. Ini yang kita sebut sebagai uptrend. Nah, kalau ada pola seperti ini, jadi baiknya fokusnya trader cari posisi beli ya Bu. Ini yang kita lakukan. Lalu, kalau ada pola yang seperti ini Bu, low, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nah, ini kelihatan ya Bu, fokusnya trader kita cari posisi jual, posisi jual. Karena trennya turun. Kenapa dibilang trennya turun Bu? Anggap saja ini harga rendah atau kita bicara low. Di bawah ini ada yang lebih rendah lagi Bu. Disebut lower low. Di bawah ini ada yang lebih rendah lagi. Lower low. Ini ada yang lebih rendah lagi. Jadi dari tren itu sudah terlihat dari apa? Bentuk susunan marketnya ini, Bu. Bentuk susunan marketnya ini. Suara saya masih jelas ya, Bu? Oke, Kak. Oke. Lalu di sini kita lihat ini ada uptrend. Uptrend didasari dari mana? Ada high. Lalu muncul high yang lebih tinggi, Bu. Higher high. Muncul lagi high yang lebih tinggi. Muncul lagi high yang lebih tinggi. Nah, ini konsep tren. Jadi dengan tren itu tadi, trading kita lebih safety. Karena apa?
Yang menciptakan tren itu kan uang-uang besar, Ibu. Bankir-bankir yang mereka trading dengan dana yang nggak terbatas. Nah, kenapa kita lebih baik mengikuti tren? Jadi seperti kita itu ngikut arusnya mereka, ngikut arusnya si uang besar itu tadi, Bu. Jadi itu akan lebih aman daripada kadang-kadang kan orang begini, waktu tren turun dia malah buy, Bu. Berharap cari balikan sedikit. Nah ini biasanya jadi masalah karena ternyata harga belum sempat balik sudah turun lagi. Iya sih. Itu yang sering terjadi. Lalu sebelum terjadi uptrend atau downtrend, biasanya yang terjadi ini dulu, sideways dulu. Terjadi downtrend baru gara-gara ada break dari low tercipta yang lebih rendah. Nah, biasanya kalau seperti ini, kita di sini tidak boleh langsung sell, Ibu. Kita nggak boleh langsung sell. Tapi kita menunggu harga ini kembali dulu, baru sell. Nah, baru sell. Harga ini kembali dulu. Jadi kita lihat strukturnya seperti apa. Waktu harga kembali, baru kita entry-nya di sini. Entry setelah pullback. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sama juga di kondisi uptrend ini, entry kita di sini. Entry saat pullback. Ini juga sama. Entry kita saat harga terjadi pullback. Jadi dengan kondisi struktur ini membuat trading kita itu lebih terstruktur, lebih jelas dan reasonnya itu bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Kenapa alasan saya buy? Karena memang trennya naik. Kenapa alasan saya sell? Karena memang trennya turun. Nah, jadi kondisi market itu memang harus bisa disaring sama kita sebagai trader. Karena kalau kita nggak bisa saring itu akan jadi masalah yang cukup krusial untuk trader. Karena ceritanya tradernya jadi nggak bisa memanfaatkan peluang yang ada, Bu. Biasanya terjadinya begitu. Problem yang muncul. Nah, kalau Ibu lihat dari potongan market ini, trennya apa, Bu? Hmm. Iya, Bu. Oke. Trennya naik ya, Bu, ya. Oke. Kita coba lihat kondisinya. Anggap saja dari sini ya, Bu, dari bawah ya. Dari bawah dia naik, Bu. Setiap naik dia butuh turun dulu, Bu. Hmm. Naik lagi, butuh turun lagi kan, Bu. Ya. Naik lagi, butuh turun lagi. Naik lagi, dia butuh turun lagi. Nah, ini naik lagi ke sini. Market ini butuh turun lagi, Bu. Naik lagi, butuh turun lagi. Nah, ini yang happen, yang terjadi. Jadi ada polanya. Setiap naik, dia akan ada turunan. Setiap naik, dia akan ada turunan. Naik, turun lagi. Nah, inilah yang harus trader pegang. Karena apa? Pola ini tidak selalu rapi, Bu. Kadang-kadang bentuknya random. Bentuknya random. Di sini ada yang rapi. Ini cukup rapi kelihatannya. Tapi ini berantakan.
Ini mulai berantakan lagi. Nah, berarti setidaknya secara dasar berpikir market kita paham dulu bahwa market itu selalu ada naik dan turun, Bu. Oke, sampai di sini bisa dimengerti dulu, Bu. Ya. Bisa ya. Jadi kalau saya melihat market yang begini, naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, lanjut naik. Kita kasih cara berpikirnya di sini ya, Bu. Ibu lihat pergerakan yang ini, yang ini, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, Yang pergerakan ini kelihatan ya, Bu ya. ya. Pergerakan ini diwakili dengan pergerakan ini, Bu. Contohnya di sini. Nah, pergerakan itu kalau Ibu lihat dia menciptakan apa, Bu? Pergerakan ini yang merah ini menciptakan apa, Bu? Itu kan sama. Oh, Suaranya kok pelan banget, Ibu ya? kalau Iya, Bu. ya, eh, menciptakan tren naik gitu maksudnya, Pak. Betul, menciptakan tren naik dan menciptakan harga tertinggi Iya, cair cair itu ya. baru ya, Bu. Ya. Dia menciptakan harga tertinggi baru. Sama juga di sini. Ini harga tertinggi baru, Bu. Ini juga harga tertinggi baru. Nah, di kondisi tersebut, gerakan ini yang kuat ini, dia menciptakan harga tertinggi baru dan harga itu kuat. Itu kita sebut sebagai impulsive move. Nah, impulsive move. Ini kita sebut impulsive move, Bu. Jadi kalau saya tandai ini adalah impulsif. Impulsif itu biasanya bersifat merusak, Bu. Apa yang dirusak? Yang dirusak adalah harga tertinggi, harga tinggi sebelumnya. Ini waktu dia naik yang dirusak apa, Bu? Ini. Setuju, Bu? Ya. Makanya itu disebut dengan break. Ibu kan sudah join di channel Telegram ya. Ya. Nah, di sini kan saya selalu kasih tanda break nih, Bu. Iya, iya. Lalu ini ya ada tandanya. Ini break. Oh, jadi itu pucuknya gitu ya maksudnya. Ya, yang di break tuh pucuknya, Bu. Betul. Ini ada break, 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 break begini. Ya, selalu ada tanda break buat saya. Jadi, saat terjadi impulsif ini, harga menciptakan harga tertinggi yang baru dan harga kuat. Disebut impulsif move. Impulsif karena merusak apa yang dirusak, harga tertinggi sebelumnya. Nah, ditandai dengan break. Ditandai dengan break. Inilah impulsif. Nah, nah, jika sudah tercipta si impulsif itu tadi, jadilah market uptrend, Bu. Jadi kalau sudah
ada higher high, market bilang akan uptrend. Jadi kalau saya dapat informasi dari market, ya ada break, ada impulsif itu, berarti secara tidak langsung saya mendapat info dari market tersebut, dia akan naik, dia akan uptrend, Bu. Ya. Nah, tetapi bukan berarti saat impulsif ini saya langsung entry, tidak, Ibu. Setelah impulsif kan ada turunnya dulu ya, Bu, ya. Hmm. Ada turunnya ini ya. Um, Biru ini, Bu, saya kasih tanda biru ya. Karena ada turunnya dulu nih, Bu. ya, Betul, Bu. ya. Nah, si biru itu saya sebut sebagai koreksi, Bu. Nah, koreksi. Oke, sudah ada impulsif. Saya biasanya tunggu koreksi. Nah, jadi setelah ada higher high, ini higher high, ini high yang di break, ini low, ya. Setelah ada higher high ini, saya biasanya tunggu koreksi tersebut. Sudah ada higher high, saya tunggu atau trader tunggu koreksi untuk mencari entry. Jadi biarkan harga turun dulu, Bu. Baru kita entry ya. Nanti jadinya strukturnya higher low. Setelah dari higher low tersebut, si market itu akan berpotensi begini, Bu. Naik lagi. Lanjut lagi nanti. Koreksi lagi. Dan ini berulang, Ibu. Nah, seperti itu. Ini yang merah saya hapus ya, Bu. Sama yang terjadi higher high, higher low, higher high. Nah, jadi dari pola ini bukan sekedar pola zigzag atau sekedar pola anak tangga, tapi pola entry-nya kita nanti juga akan seperti itu. Setelah break, ada impulsif, kita tunggu dulu koreksi. Dan yang saya lakukan dan saya kerjakan biasanya selalu menunggu koreksi. Jadi untuk ibu ya, yang paling penting dilihat di awal adalah trennya dulu. Ibu bisa lihat trennya dulu, trennya itu apa, dan memahami tentang si impulsif dan korektif ini tadi. Lalu, misalkan, Nentuin di angka berapa gitu gimana ya, Pak? apa Bu? Nentuin misalnya di higher low-nya itu di angka berapa itu kan saya misalnya nunggu di bawah itu Pak, habis naik kan nanti ada turunnya lagi. Ya, Nentuin angkanya itu gimana ya, Pak? oke. Biasanya untuk saya menentukan angka koreksinya ini, Bu, nanti ada tools ya, Bu. Salah satunya Fibonacci. Hmm. Nah, koreksinya seberapa? 50% kah? 60% kah? Sama saya mencari, Bu, biasanya. Ada komponen apa di sebelah kiri? Supply atau demand seperti itu biasanya. Contoh ya, Bu. Sebentar. Nah, kelihatan Bu pola ini, Bu. Ini polanya seperti ini. Naik, turun, naik. Nah, untuk koreksi ini, salah satu yang saya pakai adalah demand, Bu. Ini ada zona warna pink, itu yang saya sebut demand.
Itu bisa untuk entry. Cuman angkanya tidak selalu sama. Karena kan price selalu bergerak ya Bu. Price itu selalu bergerak. Jadi kita bisa gunakan supply atau demand nantinya saat Ibu sudah mengerti. Nah sebenarnya di apa YouTube-nya kita sudah sempat saya share juga untuk pembelajarannya itu Bu. Di sini ada Bu. Ini nanti Ibu bisa minta tolong Mbak Nia untuk kirim ini ya video ini nanti biar Mbak Nia kirim ke Ibu. Aku udah Itu pernah mau lihat sih Pak ini. Cuman pas itu lupa terus belum tak lihat lagi. itu ada 4 video dasar sama mindset awal Bu. Jadi Ibu bisa lihat di situ untuk masalah dasar dasar melakukan sebuah eksekusi market itu seperti apa. Ibu bisa memahami dari situ. Nah, jadi untuk mencari koreksinya ini nanti ada tools ya, salah satunya Fibonacci, supply demand. Lalu kita bicara juga tentang trading range. Jadi banyak yang bisa kita gunakan untuk menggunakan itu. Nah, misalkan ini ya, Bu. Oke, saya putar. Di kondisi ini, Ibu melihat ada higher high yang merusak high sebelumnya. Aku sendiri sih. Iya, Bu. Yang terakhir sendiri ya. Yang Yang terakhir sendiri ya. Ini ya, Bu. ya, Ini Ibu pakai laptop atau pakai handphone? saya pakai komputer ini. Di sebelah kiri bawah itu, Bu. Itu ada gambar pensil kelihatan Bu. Di layar Ibu sebelah kiri bawah itu ada gambar pensil Oh biasanya. iya, Ada ya Bu. ya ada. Nah itu Ibu bisa pakai. Ibu bisa pilih oret-oretan untuk coret-coret layar saya. Ini bisa ya Pak? Kelihatan? Nah siap. Oke. Biar makin paham Bu. Ya, Oke. Ini saya hapus dulu ya. ya. Nah Ibu di sini melihat bahwa ini adalah higher high. Dia berarti membreak sebelah kiri Bu. Hmm. Betul ya Bu. Berarti Ya. pergerakan naik ini adalah pergerakan impulsif. Biasanya salah satu tools yang bisa kita pakai adalah ini Bu. Fibonacci. Sorry. Fibonacci atau trading range sebenarnya sama sih. Ini. Tariknya berarti dari paling bawah itu ya Pak? Nariknya gimana Bu? Dari Dari bawah ke bawah atas. ya. Nah, Ya. Selalu kita tarik dari bawah ke atas. Sebentar. Nah ini. Ibu lihat di sini ada 0,5 atau 50% Bu. iya. Ya. Kita coba cek. Setelah dia impulsif. Mhm. Dia itu pasti melakukan penurunan Bu. Nggak mungkin langsung bablas naik. Ini dilihatnya di H4 atau di mana ya Pak? Oh, di Ini F30 ya. contohnya di M30 Bu. Paling enak itu di mana sih Pak? Soalnya kalau saya di bawahnya M30 saya tambah bingung. Soalnya kan ininya cepet banget gitu loh. Semua time frame bisa Bu, nanti saya jelasin. Hmm. Kelihatan ya Bu, ada impulsif, koreksi dulu. Setuju ya Bu? Ya, Lalu ini ada lagi impulsif di sini ya Bu. ya, nah.
Ngebreak yang paling atas itu berarti ya, Pak? Yang di break yang mana Bu? Boleh ditandai? Ini. Betul. Ini yang di break. Itu yang di break. Oke. Setelah itu di break, berarti kalau strukturnya yang tadi ini, low, high, ini dia sempat turun, higher low, ini higher high. Hmm, Ini Bu, setelah impulsif, pasti nanti dia ada penurunan lagi. Ini 50% ya mungkin. Itu mungkin yang dibilang sama soal pasti turunnya kurang lebih 50% itu ya, Pak ya? Ya, betul Bu. Penurunannya setidaknya 50%. Berarti fase ini harga sekarang sedang apa Bu? Ini tadi Oke. koreksi. Dia naik lagi sekarang Bu. Nah, waktu naik ini sekarang, ini high, ini berarti higher low. Ada lagi Bu, break berikutnya, impulsif lagi ada. Dan Ibu melihat mana yang di break, boleh ditandai. Nah, ini break selanjutnya. Oke, berarti pergerakan ini impulsif juga Bu. Ini kita, Kelihatannya kayak set gitu ya, Pak ya? Ada. karena breaknya kecil-kecil ya Bu. Oh, Ya, seperti sideways, karena padahal dia sudah nge-break gitu padahal ya. iya, breaknya tidak terlalu kuat. Karena breaknya tidak terlalu kuat Ibu. Hmm. Oke, nah impulsif, ini koreksi lagi Bu, 50% kan Bu. Oke, berarti di sini dia koreksi lagi. Oke, ini saya hapus. Nah, dalam kondisi ini Bu lihat break lagi. Oke, Bu lihat break lagi. Ini break. Berarti ini adalah movement yang impulsif lagi ya Bu. Dari sini kita tarik lagi alat bantunya kita. 50%-nya di sini. Kita coba cek. Nah, dia butuh turun dulu ya Bu ya. 50%. Jadi polanya harga sebenarnya ya bolak-baliknya begitu aja Bu. Jadi kita tuh harus nandai breaknya itu kapan gitu ya, Pak ya? Betul sekali Bu. Karena break ini, break harus ditandai. Karena dia adalah signal uptrend. Setelah ada break, barulah kita tunggu. Kita menunggu apa Bu? Setelah break kita harus nunggu apa Bu? Ini Oh, koreksi. yang kita tunggu adalah koreksi.
Nah, DOP-nya itu setelah koreksi gitu ya Pak berarti ya? entry-nya saat koreksi. Ah, Entry-nya saat koreksi. Jadi saat market mulai mengayun, higher high begini, ibu tunggu ini dulu bu. hmm, Turun, nah ini mau naik begini, nah ini yang ibu masuk. Nah, di lokasi inilah kita cari entry. Ibu saya minta tolong boleh ya. di Telegram ibu, ibu coba tes atau chat ke saya Bagus Mac 1201. Nanti notulennya saya kirim ke ibu. Ibu chat dulu ke saya. Ini nama Telegram saya bu. Saya nggak pakai nama ya juga. Ini Telegramnya soalnya pakai Telegram. Saya tuh punya toko online. Mm-mm. Jadi tulisannya itu Minilio. Nanti saya bilang ya, namanya saya ya Pak ya, di Iya situ. bu. Di chat sekarang boleh bu. Biar ini Oke notulennya Pak. nggak lupa bu. Ya, Saya, saya tak chat sekarang. Bentar. iya bu. Siap. Pak, ini tolong, saya ini soalnya jarang pakai Telegram. Itu kalau mau nge-add itu Mm-mm. pakai yang new contact ini ya. Kalau saya sih pakai yang di komputer ini nih bu. Cari di atas ini bu. Ada ya. Search, oh langsung ya. Iya. Bagus Mac 1201. Ya, Ada bu. ada. Di tes gitu aja bu. Oh Masuk. ini. Saya tambahkan nih bu. Oke. Ini saya copy. Namanya ya Pak di sini. Apa ibu? Tak tulis namanya saya. Iya. Ya. Oke. Oke. Nanti videonya ini juga saya kirim ke ibu. Recordingnya ini. Ya, gitu, Pak. Nah, jadi untuk uptrend bu. Ibu mesti menunggu terjadi dulu koreksi. Kalau uptrend berarti koreksinya ke bawah ya bu. Ini. Korektif dulu. Baru ibu cari entry. Jadi jangan waktu naik ini. Banyak orang yang FOMO. Ya, itu Entry-nya ikut karena impulsif. itu Nah, kayaknya tuh kalau ngeliatin candlenya panjang gitu kayak kan ya, ya apa ya kayak saya tuh kayak mikirnya tuh loh telat gitu loh maksudnya oke ya. kayak gitu. Padahal kalau takutnya bu, waktu ibu entry di impulsif. Kalau harganya turun kan ya. Nah, anggap aja ibu entry di sini deh. Hmm. Habis entry naik dikit, price turun bu. Iya 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 Itu sih. jadi problem. Jadi seperti seperti ibu berdagang tapi belinya kemahalan bu. Iya iya. Belinya kemahalan. Oh ya Allah, jangan dulu nanti aja ya Om gitu. Ya. Jadi kalau ibu sudah dapat si impulsif itu, ibu bisa kasih garis. Low-nya mana, high-nya mana. Jadi ibu tahu, oh Oh, saya harus ambilnya di area mana. Seperti itu. Jadi itu akan memperdetail cara ibu mengambil keputusan. Itu akan memperdetail ibu mencari keputusan. Nah, oke. Ini kalau ibu lihat what happened trennya,
Trennya turun atau naik, Bu? Turun. Turun ya, Bu ya. Ya, Nah, saat turun ini biasanya saya tandai dulu strukturnya. Yang paling ujung-ujung ya, Bu ya. Highest sama lowest itu saya tandai dulu. Jadi tips pertama itu lihat tren, lalu tandai struktur. Nah, Ibu lihat dari sini ke sini, ini berarti ada apa, Bu? ya. Ada break, ada break. Saya putar ulang. Nah, ada break di sini. Setelah break ini, fokus saya adalah mencari sell. Biarkan harga naik dulu, Bu. Biarkan harga naik dulu. Nah, mulai masuk 50%, tertolak turun, tertolak lagi, naik lagi, baru turun. Nah, jadi setelah saya melihat lower low, fokus saya jadi sell. Menunggu koreksi. Itu yang sebaiknya dilakukan. Ini low, ini high, ini lower low. Nah, saya akan cari sell, Bu, nanti. Saat harga naik, naik lebih dari 50%, saya akan cari sell. Soalnya tuh ya, Bapak nunggu yang di sini nih ya berarti ya? Betul, Bu. Di sini boleh, Atau yang di sekitar di sini? area ini juga boleh. Kan dekat-dekat 50% ya, Bu. Kayaknya. Ini kita bicara basic dulu, belum sampai Makanya. detail ya, Bu ya. Oke. Lalu dengan kondisi ini, low high, lower high, Ibu melihat lagi lower low, ada break lagi. Ini lower low-nya, breaknya di mana, Bu? Nah, breaknya di situ. Ini breaknya. Breaknya sudah terlihat. Tarik garis lagi, Bu. Kalau sampai harga naik 50% lebih, saya akan cari sell. Naik 50% baru di atas 50% saya cari yang namanya posisi untuk sell, Bu. Kalau tadi kita lihat gold itu berdasar dari time frame berapa tadi si goldnya ya. Ini 30 menit ya, Bu. Si gold tadi 30 menit. Tapi kalau ini Swiss di 4 jam. Jadi ceritanya time frame berapapun itu boleh, Bu. Untuk kita lihat tren, untuk entry itu boleh di time frame berapapun. Jadi setelah ini impulsif, baru saya cari koreksinya. Nah, Ibu lihat lagi ada break setelahnya. Ya, ini ada break lagi. Ini berarti impulsif lagi kan ya, Bu? Ini saya coba tandai dari sini. Biar seragam. Nah, oke. Setelah impulsif lagi, saya tunggu lagi. Harga biar naik.
naiknya kebetulan cukup tinggi di situ. Nah, Kalau ganti tren itu dia ngebreak yang mana Pak? Kayak gitu. ya betul Bu. Kalau ganti tren dia ngebreak yang lama. Ini saya capture dulu. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat secara sederhana ini polanya begini ya Bu. Polanya begini. Nah, kalau dia ganti tren berarti ini harus di break Bu. Ini nanti break. Baru dia turun lagi untuk naik lebih tinggi. Ganti tren Bu. Dan sebenarnya apapun yang terjadi pada pasar itu sudah tercermin dari gerakan pasar itu sendiri. Jadi apakah indikator penting tergantung orangnya. Apakah news penting tergantung orangnya. Metode tradingnya seperti apa. Kalau saya kebetulan tidak pakai indikator, saya juga tidak pakai news tradingnya. Iya, soalnya ya news saya tanya ada news enggak? Terus dia bilangnya enggak peduli sama news dia bilangnya. Ya, saya juga sama Bu. Saya nggak trading saya bukan dari news, tapi dari bentuknya market ini seperti apa. Berarti nanti itu kayak ada NFP gitu tuh ngaruh nggak sih Pak? Pasti ngaruh Bu ke market, cuman saya mendingan tidak ikut kalau NFP. Oh, Menghindari resiko gerakannya cepet gitu. ya cepat dan besar kan Bu geraknya Bu. Gitu. Ada gambaran dulu Bu tentang pola market? Jadi paham sih Pak. Maksudnya tuh oh, berarti maksud saya mesti harus tetap harus digambar terus ya. Ya, betul. Dan saat Ibu gambar itu, jam terbangnya Ibu dalam mendalami market akan lebih tinggi. Makin naik gitu loh Bu. Pemahamannya Ibu juga makin naik. Jadi jangan jangan berhenti belajar gambar di market. Gak apa-apa Bu, gambar aja. Gitu. Oke, ini tadi sudah saya gambar. Nah, Jadi ganti tren itu dia nge-break satu kali aja. Jadi satu kali yang ini yang Bapak bilang ini mm-mm. itu atau sampai sini. Maksudnya ini toh atau sampai yang besar ini Pak. Yang ini cukup Bu. Yang hijau saya Iya. panah ini cukup. Break ke sini cukup. Break Jadi yang di nanti itu kan juga yang gold itu kan ini sempat turun. Yang bilang mm-mm. ganti tren turun. Terus tahu-tahu nge-break yang ada kayak dalam panjang itu loh Pak. Terus Mm-mm. kan saya bilang "Oh, ini ganti tren naik ini pasti. Saya bilang "Wah, barusan turun kok naik lagi. Taunya dari mana? Saya tuh mikirnya gitu. Kalau kayak gini nih kemungkinan ada ada potensi buat ganti tren Bu. Oh, yang saya jual kemarin itu ya Pak ya. Ya, apakah begini? Cuman ya tetap ada potensi gagal ya Bu. Jadi kita butuh pakai stop loss. Nah, Jadi kalau ya, ya Bu. end rewardnya tuh harusnya maksudnya ya apa ya? Saya tuh bingung tempat no SL-nya sih Pak. Kenapa kok SL kadang itu kena terus gitu? Mungkin karena saya enggak yang paling pucuk gitu Pak ya. Nggak mesti juga Bu. Nggak mesti juga. Nggak mesti juga. Untuk penempatan SL sih yang terpenting itu Ibu paham dulu supply. Ibu paham dulu demand. Ibu paham dulu supply, Ibu paham dulu demand. Misalkan contoh seperti ini Bu, Euro Kanada. Ini kan plannya ada sell ada buy ya Bu. Ya, ya. Letaknya tuh sell di atas supply, buy-nya nanti di demand yang bawah. Nah, Oh, yang terjadi seperti ini. Saya menunggu harga masuk ke supply dulu. Nah,
Harga kan masuk ke supply ya Bu, dan turun ya. Ya. Nah, stop loss saya yang saya gunakan itu saya taruh di atas supply-nya ini Bu. Stop loss di atas supply-nya itu tadi. Jadi schedule yang paling tinggi itu ya. Ya, di atas resisten dari supply tersebut. Sama juga kalau di sini kan saya melihat demand ya Bu. Hmm. Ini stop loss-nya saya taruh di bawah demand. Nah, stop loss-nya saya taruh di bawah demand. Besar ya. Ya Bu, Lumayan besar ya berarti ya. Maksudnya antara yang pojok ini loh. ya Ini ke sini ini kan berapa pip ya? itu ada sekitar 40, 400 pip mungkin ya. Cuman itu tidak menjadi masalah saat kita punya money management yang bagus Bu. Oh iya, itu salah satu yang money management itu juga saya sampai saya cari-cari video tentang money management itu maksudnya money management itu apa sih Pak? Maksudnya tuh eh saya ini belum maksudnya bayangan yang punya tuh kayak belum belum ngerti gitu loh. Oke, money management. Money management kalau dibilang secara ya terang-terangan ya pengaturan modal Bu. Kita ngatur modal kita yang kita punya. Sama seperti kondisi misalkan dalam rumah tangga, kita akan dapat income. Income itu yang kita atur saat kita melakukan pengeluaran. Betul ya Bu? Ya, Karena kalau kita nggak ngatur pengeluaran itu tadi, kita dapat income, anggap aja sebulan dapat income 10 juta. Kalau nggak kita atur dengan baik, tanggal 1 dapat, tanggal 10 sudah habis, bisa jadi kan Bu? ya, ya. Kalau nggak diatur. Nah, jadi sama juga dengan trading. Jangan sampai kita menggunakan uang yang kita punya di dalam modal itu terlalu barbar. Itulah yang perlu kita atur. Nah, money management pengaturan modal ini lebih kepada menentukan resiko yang siap dihadapi. Menentukan resiko yang siap dihadapi. Misalkan saya, itu yang saya gunakan adalah resikonya 2% Bu, dari modal. Dan target untuk TP itu dua kalinya. Atau saya bilang 4%. Nah, anggap saja saya punya modal 1000 US dollar Ibu. Ya, resiko saya 2% berarti adalah 20 US dollar. Betul ya Bu? Dan target reward saya 4% sama dengan 40 US dollar. Ini yang saya kerjakan. Jadi seperti Ibu tadi bilang, saya tadi trading di demo dan di real. Di demo itu saya biarin malah profit. Tapi kalau di real karena saya tungguin malah tidak terlalu profitable. Betul ya Ibu di awal tadi bilang seperti itu ya. Nah, itu ada penyebabnya Bu. Karena itu tadi di real akun Ibu belum siap menerima resiko yang terjadi. Saat Ibu belum siap menerima resiko yang terjadi, konsekuensinya adalah
market itu akan dipantau terus, akan dilihatin terus. Was-was kalau tiba-tiba harga bergerak tidak sesuai dengan arahnya trading kita. Setuju nggak, Bu? Biasanya di demo itu malah jarang oke sih. Maksudnya saya ya yang kemarin itu soalnya setelah pakai yang real, demonya tuh pengen saya coba lagi. Tapi Mm-mm. jarang, jarang, jarang OP. Ya, Setiap kali tambah, kok benar. Ya saya pokoknya taruh saya ngambil di sini, jadi saya apa namanya pending order, mm-mm. terus saya kasih SL sama kasih TP udah saya tinggal gitu toh. Ya. Gitu sih. Tapi kalau di real malah ditungguin Apa itu terus. gue hindar? Iya, Bu, ya karena itu was-was, Bu. Was-was gak damai kan? Karena Dan itu takut. cuma satu kali lagi. Kalau dia mau tuh saya story cuma satu kali. Kalau anu tambah kepengen terus. Iya iya. Iya, Bu, betul. Mm, Jadi memang resiko itu harus dihitung di awal. Biar mm, apa? Biar Ibu nggak was-was. Jadi misalkan modalnya 1.000, ya resikonya harus tahu kita berapa konkret resiko yang siap Ibu terima. Kalau saya biasanya 2% dari modal. Kalau 1.000, ya resikonya yang saya siap tanggung ya $20. Dengan targetnya 2 kali ya, Bu, dari resiko. Dan saya karena saya sudah tahu yang worst case saya yang terjadi itu kehilangan $20, maka dari itu saya berani. Saya pending order dan saya tinggal. Karena terburuknya skenario saya sudah tahu. Gitu, Bu. Analoginya seperti gini. Ibu punya uang 100 juta. Ya, lalu mm, saya datang ke ibu. Bu, saya pinjem dong uang 100 juta. Buat saya nambahin modal bisnis saya lagi nggak bagus nih. mm. Kira-kira ibu kasih ya 100 jutanya itu? Ya, mungkin. Apa, Bu? Mikir, mikir. Ya, Masih mikir gitu loh maksudnya masih nggak langsung kasih sih. ya betul pasti mikir dulu. Tapi alangkah baiknya jika dari 100 juta yang ibu kasihkan ke saya cuma 2%. Nyoh, 2 Ya juta bawa oh. Wes, mungkin ibu saya ikhlas-ikhlasan. Meh ya, ya balikin nggak kasih semua terserah. lah intinya. Nah, sama seperti market, Bu. Ini sama seperti market kondisinya. Kalau ibu kasih semua ya ibu nggak bisa tidur, diliatin terus, was-was. Aduh, ini balik pora duitku kan gitu, Bu. Iya iya. Itu sama. Kondisi dan prinsipnya sama seperti itu. Jadi kenapa selalu ada pembatasan risiko membuat kita itu lebih nyaman tradingnya, lebih damai tradingnya. Ya karena kita sudah tahu. Kalau nggak balik, oh ya sudah, hilangnya nilainya tahu. Gitu, Bu. Kalau misalnya itu anggap aja 1 minggu gitu ya. Berarti eh kan kita tuh kadang kan saya tuh cuma takutnya kalau misalnya 1 hari saya open posisi misalnya 1 kali, misalnya salah, besok salah lagi, terus besoknya lagi salah lagi kan apakah bisa sampai salah terus gitu loh. Saya itu kadang-kadang itu takut gitu loh. Oke, Atau eh, kan probabilitas kan pasti ada salah enggak gitu loh. Itu betul. kita jadi atau harus dicatat atau gimana ya? Probabilitas. Yang Ibu bahas berarti consecutive loss. Di mana ruginya ini beruntun. Betul ya, Bu? Ya, ya, Nah, dengan konsep ini, misalkan nih, Bu, Ibu trading sekali, 1 kali trade, salah, minus 2%. Oke, dua trade kedua,
salah lagi, minus lagi 2%. Oke Bu, trade ketiga, salah lagi, minus 2%. Trade keempat Ibu trading lagi, benar. Kalau benar Ibu plus berapa Bu? Dengan konsep ini 1 banding 2, 4%. 4% ya, Ah, 4%. Oke, kelima benar, Ibu plus lagi 4%. tapi mesti akhirnya bisa nutup gitu ya, Pak ya. Resultnya Bu, 8 kurang 2. plus 2% Bu. Nah, ini adalah risk and reward ratio. Harus 1 banding 2 atau lebih berpikiran untuk recovery. Jadi ibu 3 kali salah, no, enggak apa-apa. Berikutnya belum tentu salah. Ya. Tapi risiko, aturannya harus ini ya Bu ya. 1 banding 2 ya Bu. Hmm. Karena kalau enggak 1 banding 2, cuman 1 banding 1, ya Ya, ini Bu masih minus. ya, ya. Kayak nutup gitu ceritanya. Mm-mm, betul. Ini masih minus. Ibu saya sambil minta izin. Iya, iya. Nanti nanti video ini saya boleh potong-potong taruh YouTube, Oh ya boleh. boleh ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi biar teman-teman nanti yang punya problem sama bisa ke solve Ya, problemnya Bu. boleh. Bisa dipahami ya Bu tentang risk and reward ya. Iya. Jadi trading intinya bukan cuman buy dan sell, tapi kita bisa bicara lebih dalam tentang money management. Kita bicara lebih dalam dengan probabilitas, tapi di tengah-tengah probabilitas itu bagaimana sih cara ngakalinnya? Ya ini tadi, dengan menggunakan risk and reward ratio. Diatasi oleh risk and reward ratio. Ini yang penting Bu. Jadi kita salah beruntun itu kita selama pakai risk rewardnya benar, untuk recovery-nya itu tidak susah. Jika jika ya Bu tidak recovery, mungkin ada pengambilan keputusan yang salah didasari dari metode. Nah ini, jika ternyata nggak recovery, mungkin ada yang salah. Mungkin ada yang salah, Bu. Karena apa? Biasanya misalkan eh, Ibu entry seperti ini ya, Ibu entry di sini, Ibu sell, harga sudah masuk zona, dia mulai turun. Belum sampai 1 banding 2 ini, Bu. Ibu sudah cut posisinya. Keluar, keluar duluan. Nah ini jadi masalah. Karena risk reward ratio tadi nggak jalan. Oh, diambil dulu gitu ya maksudnya ya. Ya, di taking profit duluan lah gitu Bu, ceritanya. Exitnya terlalu cepat. Nah ini bisa saja nggak recovery. Karena ini tadi Ya masalahnya. nggak boleh kayak gitu ya. Jadi ya mesti kekeh 1 banding 2 itu ya Pak ya. Betul. Kalau saya selalu pesan sih sama teman-teman di
kelas buat trading Anda itu mechanical. Kadang tuh nggak sampai TP terus mau balik gitu rasanya ya aman nih Pak. Kalau seperti itu Bu, ada was-was seperti itu, yang paling oke sih stop lossnya ini tadi Bu. Kan kita pakai stop loss ya, Pasti. taruh BP aja sudah. Setidaknya kalau harga balik kita nggak rugi gitu aja. Kita bikin trading system yang mechanical. Nah, yang mechanical ini akan menjaga psikologis Bu. Tidak was-was, tidak selalu melihat chart dan hal lain yang mendistraksi. Fresh itu kira-kira kayak komennya orang gitu ya mungkin ya. Apa Bu? Kayak komennya orang misalnya anu, kan ada ya kadang suami itu kan punya grup-grup gitu kan kadang orang ngomong-ngomong gitu kan kita mikir ada orang itu kan berpikirnya pasti lain ya dengan kita kan Heeh. kadang misalnya kita sudah sell tapi ada orang tetap ada mikir baik gitu kan kita jadi was-was toh Ya, maksudnya yang mendistraksi itu kayak gitu lah Pak. betul. Hmm, Jadi kenapa kok saya lebih menyarankan saat belajar itu memang kalau punya grup-grup yang seperti itu, saya saran tuh keluar, Bu. Karena pandangannya jadi beda, jadi bias. iya iya Dan dulu waktu, suami pertama kali itu ya kan pasti kita kan suruh masuk ke grup-grup kayak gitu-gitu kan. Ya dia banyak memang. Terus dia bilang dulu ya Kak FOMO jadi ikut-ikutan gitu loh. Yang mm, awal-awal trading. Tapi sekarang dia bilang tidak mau lihat wes enggak lihat omongannya orang gitu. ya, Kita udah OP kita sudah OP ini ya udah dijalani sendiri terus enggak mikirin orang lain gitu loh. Orang ngomong apa ya udah salah ya ya udah. ya betul, Bu. Itu paling oke. Berarti kalau sudah di kondisi itu, si trader itu sudah punya sistem. Sistem dia tidak terdistraksi dengan orang lain. Misalnya pun salah ya udah kan sudah ada ininya ya Pak ya. Iya, salah pun jelas resikonya. Berapa? 2%. Benar juga biasa saja. Karena tahu 4%. Itu Bu. Jadi kita sudah nggak keganggu sama, wah orang lain tuh mau ngomong ini naik, ini turun. Wah sudah biarin aja. Biarin saja ya. Karena itu tadi. Kita sudah cukup tahu, paham dan dewasa di market. Karena kadang-kadang ada orang yang trading itu sudah lama, tapi ternyata dia belum dewasa, masih geruda-geruduk ke sana sini. Ada juga tapi yang pemula, tapi langsung bisa sustain. Berdiri di kakinya dia sendiri benar-benar. Karena apa? Karena ya itu tadi Bu, dia bisa punya pola trading yang dia gunakan dan dia pede di situ. Biasanya kalau sudah pede itu dia sudah banyak melewati jurnal trading lah Bu. Jurnal trading itu ceritanya si trader itu membuat laporan tentang cara tradingnya dia, lalu dari plan-plan yang dia buat itu seberapa sering berhasil, itu akan lebih memantapkan dia. Jadi jurnal itu kira-kira ditulis tuh apa ya Pak? Misalnya posisinya di tempat yang apa sampai berapa, terus dapat berapa, atau gimana?
Kalau saya ya Bu, Hmm. jurnal itu saya nggak pakai ribet sih Bu. Paling begini aja. Ini fiturnya dari TradingView ya Bu. Jurnal ini before. Before ini gambaran saya. Before gambaran saya adalah saya akan buy di sini. Nanti ke depannya gimana? Benar atau salah? Nah, ini yang menentukan chart ini yang menentukan nanti. Jadi kalau saya salah tahu sebabnya apa, kalau benar tahu sebabnya apa. Waktunya juga ada di sini. Per Oh, pernya apa juga jelas. jadi segambarnya juga ya. Ya, segambarnya juga. Euro Kanada plannya seperti ini. Harga sudah tertolak dari supply. Target maksimum di sini. Tapi ini kalau cuma 1/2 ini sudah terpenuhi. Lalu lagi, misalkan seperti itu yang atas belum jalan. Ini Bitcoin. Saya punya entry di sini targetnya di atas. Price masuk, mulai naik. Nah, jadi kan apa yang saya tulis, yang saya gambarkan di sini bisa saya pertanggungjawabkan juga, Bu. Dan saya bisa evaluasi karena ada gambarnya. Oh, Tapi di awal ya itu tadi, Ibu harus punya eh, pola trading yang baku. Ini nunggu break supply, turun untuk buy lagi. Break, turun, buy lagi. Jadi benar-benar kita bisa evaluasi. Nggak cuman kondisi market mau naik mau turun begitu, nggak cuma catatan juga, tapi ada benar visualnya. Itu akan jadi lebih baik. Gitu Bu. Jadi trading view itu bisa digunakan. Tetapi ya itu tadi, lebih baik Ibu punya pola dulu. Cara entry-nya gimana? Cara entry-nya gimana? Nah, misalkan seperti ini. Ini kan kemarin plannya ada ya Bu di grup channel ya Bu ya. Plan goldnya ini lihat ya. terus sih Pak. Soalnya bingung. Iya Bu? Saya lihat terus kok pasti yang ini. Yang Bapak post yang tiap kali ada ininya pasti saya lihat soalnya. Iya. Nah, di sini kan berarti supply area pantau. Karena supply kan berarti area sell ya Bu. Ya, ya. Supply ini kan area sell. Ini catatan dari yang tadi. Nah, nah kalau seperti berarti waktu saya bikin plan itu, ini kan kondisi masih OTW ya Bu ya. Ya, ya. 3540. 3540 ya mungkin di sini lah ya. Di sini. Nah, harga masih di situ. Berarti apa yang saya pantau? Yang saya pantau ya ini Bu. Saya nunggu. Tapi itu Bapak kita ya nggak ngasih pending order atau nunggu di mana sih? Di sini Bu, di area supply ini saya pending Oh, order. oh pending order. Nah, seperti ini kita coba cek. Ini pending ordernya di area tersebut. Stop lossnya di atas itu. Target saya hanya 1/2. Nah, tadi harga dari situ. Kecil ya berarti ya Pak ya. Iya Bu, targetnya nggak jauh Bu. Oh, itu kan SR-nya juga ngambilnya nggak jauh ya. Iya Bu, harga masuk sampai ke TP Oh, kan. makanya cuman harganya masuk dikit terus langsung balik ya. Iya, jadi memang ini pentingnya Ibu punya pola yang bisa Ibu gunakan dengan jelas. Jadi sudah nggak lagi meraba candlesticknya seperti apa, tumbuhan support resisten yang tadi Ibu bilang ya.
tapi lebih benar-benar ngerancang dari awal, dari tren, impulsif korektifnya seperti apa, itu yang benar-benar kita pegang untuk entry. Dan so far sampai sore ini area tersebut juga masih belum jebol. Ya maksudnya belum ke SL-nya Bapak ya? Mm-mm. Saya biasanya melakukan dua entry bisa, Bu. Dalam arti dua entry itu satunya pending order, satunya saya nunggu bisa. Tapi mostly yang saya lakukan saya selalu pending order. Karena apa? Karena saya sendiri nggak punya waktu untuk selalu mantengin harga. Ya, ya. Gitu, saya nggak punya waktu untuk selalu lihat chart itu saya nggak bisa. Soalnya suami tuh kerjanya kan di pabrik, jadi memang bertemu banyak orang. Kadang Heeh. itu problemnya tuh banyak. Jadi mungkin sama market itu emosinya juga kadang ikutan, kalau misalnya Kak salah gitu kan kayak ikutan apa ya, nggak enak ya. Mesti jadi kayak, Ya, moodnya jadi buruk. moodnya Nah, tuh jadi kurang. oke, gini Bu, saya coba kasih gambaran ya Hmm, tentang trading. Trading itu punya banyak pilihan. Atau kalau saya bilang trading itu fleksibel. Jadi kita sebenarnya nggak usah pusing dengan trading. Jangan sampai trading itu ganggu urusan utama kita. Ada banyak pilihan. Yang pertama, scalper. Yang kedua, day trader. Ketiga, swing trader. Keempat, Bu, ada lagi yang disebut dengan position trader. Scalper ini banyak orang yang melakukan ini. Tapi nggak banyak yang bisa menguasai diri sendiri. Jadi biasanya masuk keluar hitungan menit ini, Bu. Ini kan harus dipantengin, Bu. Betul ya? Kalau day trader masuk market siang, mungkin keluarnya malam. ya, tiba-tiba Ya, hari ya. betul. Kalau saya di tipe kalau yang ini, masuk market untuk beberapa hari ke depan. Position ini lebih lama lagi, tapi saya nggak ngerjain ini. Yang position ini hanya saya kerjakan untuk saham, Bu. Oh, iya. Masuk market untuk jangka waktu minggu atau bulanan. Aku pengennya sih yang nomor dua sih, Mas. Apa, Sebenarnya. Bu? Saya itu pengennya sih nomor dua. Kalau satu saya nggak sanggup. Kayak takut gitu mungkin ya. Yang boleh, Bu. Kan ini kan bisa diatur, Bu. Ya, Sesuai ya. kebutuhan kita. Ini hanya berhubungan dengan si time frame saja. Penggunaan time frame. Penggunaan time frame. Contoh ya, Bu ya. Minggu ini, minggu ini, minggu ini. 1 September. 1 September. 1 September ini eh saya punya plan pertama ini, Bu, Euro Kanada. Dan Euro Kanada ini berhasil keluar dengan baik. Euro Kanada ya berhasil TP. Lalu untuk buy gold ini nggak kesampaian. Lalu ini nunggu break dan dia nggak balik lagi. Lalu ini. Jadi dalam seminggu ini, Bu, dalam 1 minggu, ya saya punya 3 plan, Bu. Yang satu Euro Kanada. Ini berhasil. 1 banding 2. Yang kedua gold buy. Ini tidak terjemput.
Yang ketiga, gold sell. Ini juga berhasil 1:2. Nah, jadi dalam trading yang saya lakukan, saya di nomor 3. Saya nggak kebeban tiap hari harus entry, Bu. Seminggu ini pun yang saya entry cuman ini. Euro Kanada sama gold sell yang ini kemarin. Ini mungkin membuat nanti eh, Bapak bisa lebih santai di swing trading. Apalagi karena tiap hari punya kegiatan yang cukup menguras pikiran, Bu. Lalu kalau Ibu tadi pengennya day trader, ya kondisinya berarti Ibu mencari pola-pola yang sekiranya Ibu entry. Hari ini lepas juga bisa hari ini. Itu pola-polanya harus Ibu cari. Gitu. Ada gambaran, Bu? Halo? Kabarnya ya mas ya Mas. Kalau dari entry-nya mungkin saya memang mungkin harus sabar nunggu di ya mesti harus sabar di nunggu di pucuk-pucuk itu ya mungkin ya mas. Betul. Enggak FOMO maksudnya kayak, harganya mau kan kadang aku nggak ngelihat candle besar gitu kan kayak nih mau naik nih gitu loh. Harus Kayak ikut gitu ya, Bu ya. iya iya. Padahal itu bisa jadi tipuan impulsif di ujung. Nah, itu repot, Bu. Iya. Sebenarnya nggak tahu sih Pak. Cuman kadang kok iya Bu ya. Apa banget ya. Saya sebenarnya kadang dalam aja jangan jangan tapi kok nanti kok tadi apa kayak saya bingung juga sih. Ya berarti mungkin controlling diri ya, Bu, yang harus Iya lebih iya. ditekankan, Bu. Controlling dirinya Kayak harus takut ditekankan. kalau nggak ada kesempatan Hmm. saya kayak gitu sih ya. Padahal kan Nah, tiap hari kan naik turun ya tetap. iya, Bu. Tiap hari kan market bergerak. Iya Jadi jangan takut ketinggalan, Bu. iya iya. Jangan takut ketinggalan. Oke. Gitu, Bos Tin. Jadi saya minta tolong di kondisi Ibu trading yang masih baru 2 bulan. Dari pola pikir, ya saya pesan jangan FOMO. Ya, lalu jangan berpikiran trading ini buat cepet kaya. Karena nanti takutnya bisa memperlakukan modal dengan di luar seharusnya. Iya. Dan jangan berpikiran trading ini tiap saat harus tiap saat harus masuk. Lebih baik menunggu. Tapi di kelasnya Bapak itu nanti kira-kira yang dipelajari apa sih selain yang ini nanti Pak? Apa, Bu? Yang kelas yang 2,5 juta itu loh Pak. Kelas itu banyak, Bu, yang dipelajari, Bu. Kan ini ada 16 kali pertemuan ya, Bu. 16 kali pertemuan, nanti semua record, notulen, dan video ada di situ. Yang dipelajari, yang pertama mindset, Teori-teorinya juga ya berarti Pak. teori tentang market, ada tugas juga ya, Bu. Ada tugas-tugas juga karena setiap peserta kelas itu harus bikin tugas. Karena dari tugas itu jadi mengerti dan memahami market itu seperti apa. Nah, detailing materinya salah satunya ini. Ya, pertama dari tren, market struktur, impulsif korektif, yang tadi saya sebutkan ya Ibu, break, trading range, menunggu koreksi, supply demand yang fresh, yang lampau, ya, decision point, top down analisa, bentuk break seperti apa, Fibonacci, potential fake out, manipulasi ini.
lalu nanti ada money management, dan ada life mapping, Bu. Life mapping. Life mapping itu seperti ini. Jadi dari peserta kelas itu nanti gambar, Bu, di sini. Jadi saya melihat cara pandangnya si peserta kelas itu sudah benar atau belum, gitu, Bu. Jadi nggak terus tanpa pantauan ya, tapi benar-benar dilihat pola pikirnya seperti apa, gitu. Lalu kalau untuk ikut kelas yang ini, yang reguler itu, yang besok kan ini kan yang kelas 29 ya, Bu. Yang sekarang ini 28 Oke. udah selesai. Besok yang 29. Di tiap kelasnya kita itu tuh bebas, Bu, untuk mengulang. Misalkan Ibu belum paham di 29, di 30 lagi nanti mau ngulang boleh. Dan itu gratis. Sudah nggak bayar lagi. Jadi bayarnya cuma sekali untuk belajar selamanya. Bahasanya gitu, Bu. Gitu. Ya nanti kalau misalkan Ibu mau ikut silakan kontak ke Mbak Nia kan. Jadi biar dijelasin. Dan untuk payment sih sebenarnya nggak harus langsung brek di depan, itu nggak juga, Bu. Bertahap pun juga bisa. Bapak nanti saya tanya admin juga ya. Misalnya Heeh. eh istilahnya kan nyicil ya, itu gimana ya? Ya, memang ada sih kita teman-teman beberapa yang kan nggak semua ready ya, Bu. Jadi monggo aja kalau mau nyicil pun tidak ada problem, tidak ada masalah. Memang Ki- kita tak buka kelas, maksudnya batch-nya tuh berapa kali Pak? Maksudnya misalnya saya nggak ikut ini, kira-kira ada lagi kapan? Ada lagi kapan? Ini September, tanggal 12 mulai. Mungkin Oktober, November. Ini baru selesai ya, Bu, awal. Baru mungkin ada Desember. Mungkin Desember baru ada lagi. Untuk next batch-nya ya, yang mungkin di batch 30 itu Desember. Karena memang untuk kelas kan kita selama 2 bulan. Dan 2 bulan 12 itu, kali, sekitar 2 bulan, 2 bulan setengah berarti ya. iya, Bu, 2 bulan, 2 bulan setengah lah. Dan nanti mungkin ada pas ada libur kan, jadi nggak ada kelas ya. Tetap Kalau ada libur tanggal merah biasanya tetap jalan sih. kan berjalan ya. Biasanya saya tanya ke teman-teman, teman-teman mau libur atau mau jalan terus ya, kita tetap jalan terus, Bu. Nggak Oh, masalah. Harinya biasanya Selasa, Jumat, atau Senin, Kamis. Seminggu 2 kali. Gitu, Bu. Nanti admin akan jelasin lebih jelas sama Mbak Nia. Ada dari pertanyaan lagi, Bu? kapan dari sudah tertarik sih Pak, cuma masih bingung. Iya, enggak apa-apa, Bu. Sambil dipikir dulu. Iya, iya. Oh iya, saya sambil kirim ini dulu deh ke Ibu. Nanti buat sambil belajar-belajar dulu. Ini saya kirim ya, Bu ya. Nah, yang ini. Nanti silakan dilihat, dibaca, diterawang, Bu. Iya. Siapa tahu di situ membantu untuk memperdetail. Oh, market itu seperti ini. Ada pertanyaan lagi, Bu? Udah nanti Pak. Ya ini sudah mulai, ya mungkin saya lebih sabar itu mungkin ya. Saya coba lebih sabar lah. Ya, ya, setuju, Bu. Itu yang harus awal dimulai. Lebih sabar. Biar nggak terbujuk untuk entry di impulsif tadi. Soalnya enggak selalu enggak gambar. Ya mesti kan enggak,
mesti harus digaris, masa digaris. Oh ini udah ngebreak ini gitu ya. Ya, Nggak selalu gitu sih. Mungkin nanti next ini saya coba gitu. ya harus digambar sebaiknya Bu. Jadi Ibu mendapat keterangan yang jelas dari market. Mhm. Karena market itu kan memberikan kita keterangan ya. Ya. Bukan market buat spekulasi, tapi market itu memberi keterangan ke kita untuk kita bisa masuk dengan baik. Seperti Sebenarnya itu. saya sempat tanya juga sih sama suami ini, Sakjane itu baik sama selnya ini apakah gara-gara kita yang lebay banyak atau katanya dia enggak, itu ya memang dari yang orang mesti ya yang tadi bawa bilang yang kayak yang beli itu Ya, kita betul. gitu. Terus saya lihat soalnya ya aku mikir oh gara-gara kita ini kan eh apa banyak yang beli atau banyak yang sell enggak gitu. Enggak, Bu. Perputaran uang di pasar forex dan gold. Enggak sih karena pikirnya kayak nanti kita tuh dipermainin kan kadang takut sih kan banyak orang kan ada yang ngomong gitu ya maksudnya ya yang mungkin nggak profit atau nggak ngerti mungkin juga kan Ya, kamu dibujui ya kan banyak orang kan ada yang bilangnya ada yang gitu loh maksudnya ya loh. betul, 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 betul. Ya Enak. karena mungkin mereka nggak ngerti konsep dasarnya. Hmm, Nah, kalau saya tanya ke Google ya Bu ya, ya, perputaran uang di pasar forex sangat besar dengan nilai 3,8 triliun US dollar tiap hari Bu. Ya, jadi kalau kita bilang market itu besarnya seberapa, ya bayangin sehari 3,8 triliun itu masih US dollar. 3,8 triliun rupiah itu kan udah gede Bu. ya, Nah ini dolar, lebih ngeri lagi. ya. Jadi yang harus kita bisa ngerti musuh kita tuh siapa. Musuh kita tuh uang ini Bu. Nah uang kita sejauh mana bisa menahan itu. Karena kita nggak bisa menahan pergerakannya mereka, kita lebih baik ngintil follow mereka Bu. Ya. Itu sih yang sebenarnya bisa kita lakukan di tahapan yang lebih baik. Dengan melihat itu tadi, impulsif, korektif. Karena waktu impulsif itu berarti uang ini masuk, Bu. Hentakan break tadi loh, Bu. Hentakan terjadi break itu tadi berarti uang besar itu sedang bergerak. Nunggu koreksi, waktu terjadi koreksi itu tadi, berarti uang besar itu sebagian ada yang taking profit, Bu. Jadi kenapa market terjadi koreksi? Nah, Oh, kayak diambil dulu gitu terus baru ya, ya. mereka taking profit dulu, baru buyback lagi dari bawah. Karena kan mereka harus merealisasikan keuntungan juga, Bu. Misalkan saya dagang mobil, saya beli Innova deh, di harga 400 juta. Lalu ada yang nawar 420 juta. Ya kan mendingan saya buang dulu, Bu. Saya realisasikan keuntungan lagi. Baru saya nanti beli lagi di bawah. Jadi konsep dasarnya seperti itu. Mereka ganti, tukar barang, Bu. Sebagian barangnya mereka tukar di harga yang lebih baik. Karena kalau di keep terus namanya pedagang, kalau sudah untung kan lebih baik mereka bisa lepas. Ada pencerahan, Bu? Ya, banyak Wak, lumayan nih. Siap. Ya nanti sambil Ibu komunikasi, kalau ada pertanyaan silakan chat nanti. Saya usahakan bisa jawab. Mungkin maaf kalau agak late respon. Nanti Ibu bisa chat ke saya kalau ada pertanyaan sih. Ya, oke, Pak. Terima kasih. Aman ya Bu? Mana, Mbak? Siap kalau gitu. Apa, Nanti lumayan, maksudnya lumayan membantu. ya, nanti saya minta izin untuk videonya ini saya potong-potong untuk saya masukin ke konten YouTube ya Bu. Ya, Pak. Siap.